Halo semuanya, hai apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk tema readingan kita hari ini adalah seseorang ini bertambah mencintai kamu. Kita lihat seseorang ini siapa? Dia bertambah mencintai kamu. Oke, seseorang ini selalu menyempatkan diri untuk berdoa ya dan berharap yang baik-baik buat kamu, karena merasa saat ini di dalam hatinya hanya mampu mendoakan kamu yang terbaik ya. Apa tuh namanya, atas ungkapan perasaan cintanya kepada kamu. Dia tidak bisa memberikan lebih ya, tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan barang mewah, tidak bisa dengan waktu, tetapi dia mendoakan kamu selalu dalam kebaikan, selalu dalam lindungan yang maha kuasa, dan hal terbaik dalam kehidupanmu semua lancar dan diberikan kemudahan menggapainya. Dia selalu berdoa ya buat diri dia dan juga untuk hubungan kalian. Meskipun aku lihat di sini hubungannya sudah jauh ya, antara kamu dan dia sudah tidak pernah ada lagi komunikasi gitu ya. Entahlah apakah di antara kalian masih ada yang menyimpan nomornya atau memang sudah tidak ada sama sekali, tetapi aku melihatnya dia masih menyimpannya dengan apa ya? Dengan nama kesukaannya dia ya. Setiap kali dia mendoakan kamu, dia selalu membawakan nama tersebut, dan itu selalu dia eh, ritualkan dalam setiap selesai apa ya namanya, beribadah gitu ya. Selalu dalam keadaan putus asa ataupun sedang tidak semangat gitu, dia selalu membawamu hadir di dalam doanya, sehingga menimbulkan atau membuat dirinya itu kayak ada happy-nya, ada senangnya ya. Karena senang aja kayak ngerasa kamu masih memperhatikan dia, menjaga dia. Dia sadar dengan doa itulah ya, ikatan batin kalian sebenarnya masih satu sama lain, saling mengingat gitu ya. Seseorang ini jauh di mata, dekat di hati, dan sudah lama tidak ada lagi komunikasi antara kamu dan dia. Ada reconsider you commitments ya. Aku lihat di sini sepertinya dia juga sedang memperbaiki ya beberapa hal yang dia pernah buat gitu ya di dahulu kepada kamu, dan saat ini dia ingin memperbaiki satu persatu. Dan itu pun ada dampaknya terhadap dirinya sendiri yang dia jalani, yang dia berikan kepada kamu dulu. Itu dia rasain. Kalau dia pernah nyakitin teman-teman, maka dia merasakan hal yang sama. Misalkan dia sudah memiliki lagi orang lain selain kamu, atau sudah tidak lagi hubungan dengan kamu, dia dekat dengan seseorang baru. Di sana banyak menerima apa ya, ketidakharmonisan. Jadi waktu bersama dengan kamu, dia menjadi orang yang sebenar-benarnya diri dia itu adalah saat bersama dengan kamu. Karakternya dia itu sebenarnya saat dengan kamu, dan saat dengan orang yang saat ini bersama dengan dia, dia selalu tidak memakai aslinya dia siapa. Dia masih pakai topeng. Dia selalu ingin terlihat baik, selalu ingin tampil beda dengan yang lain. Jadi kehidupannya kurang nyaman. Dia tidak ingin diketahui kejelekan-kejelekan yang dia miliki, kekurangan gitu ya pada kemampuannya dia, dalam kehidupannya dia, atau sesuatu yang mungkin dia pernah pamerkan kepada seseorang yang saat ini bersama dengan dia. Dan dia apa ya, sedikit takut orang tersebut mengetahui kekurangannya dia. Jadi dia sebetulnya kurang nyaman dengan keadaannya saat ini, sehingga saat sering ya, mulai sering nih teman-teman ya, dia teringat dengan teman-teman
ya. Dan setelah berdoa gitu, terus dia merasakan energi di mana mungkin ini petunjuk juga dari semesta kepada dia ya, atas doanya juga yang diberikan kepada kamu. Biasanya kan kita mendoakan seseorang dengan kebaikan, maka doa kebaikan itu akan sampai kepada yang mendoakannya dulu, baru orang yang kita doakan. Seperti itu biasanya. Kalau kejahatan itu pasti juga akan jatuhnya kepada orang yang mendoakan dulu, baru kepada orang yang didoakan. Sama ya. Jadi kalau aku lihat di sini, si orang ini eh kena ya, atau berpengaruh dari doanya. Dia sering mendoakan hal baik buat kamu, jadi dia kena dampak bagusnya, dampak positifnya. Akhirnya dia mulai seperti dapat petunjuk ya, kan Tuhan seperti itu ya, kalau kita memang percaya dan yakin dengan doa kita terhadap orang lain, maka serta-merta diri kita pun ikut dirubahnya gitu ya. Bukan kita sengaja ingin merubah diri kita menjadi baik, tapi dari doa tersebut kita ada tuntunan, ada bimbingan yang kita nggak sadar. Dan dia pun seperti ini, saat ini seperti itu, merasakan banyak kesalahan, banyak langkah-langkah yang memang tidak seharusnya dia lakukan, dan dia ngerasain ini dampaknya luar biasa kepada diri dia, makanya dia ingin merubah semua yang nggak goals gitu ya, nggak ada keuntungan. Dan buat apa gitu yang memakai kepura-puraan dalam sebuah hubungan itu membuat dia nggak nyaman ya, membuat dia rasanya kayak ingin kabur dari kehidupannya seseorang yang saat ini sedang bersama dengan dia. Dia pingin pingin jadi dirinya sendiri, pingin nyaman ya. Dan aku lihat di sini dia pingin sekali ada pertemuan atau jumpa dengan kamu. Celebrate your love ya. Dia pengen ya, pengen merayakan pertemuan ya, dia pengen berbahagia dengan kamu, dan apapun yang dia inginkan ya, keindahan, kesenangan, kegembiraan, itu dia pinginnya ada kamu di samping dia. Seseorang ini obsesi kah? Tidak obsesi, tetapi dengan adanya kamu, sesuatu hal yang tidak mungkin tuh kayak jadi mungkin gitu. Aku lihat di sini kamu bukan tipe orang yang suka mengatur, kalau aku bacakan ya, tetapi lebih kayak terserah kamu aja gitu ya. Jadi dia di sini kayak nyaman ya, mengalir gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada pengekangan gitu. Sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin di dalam doanya pun dia selalu meminta dipertemukan dalam kondisi apapun, karena hal tersebut yang membuat dia bahagia saat ini. Dan mungkin itu adalah doanya dia yang terakhir kalinya, ingin sekali menjumpai kamu, meskipun itu adalah yang terakhir dan dalam kondisi apa gitu. Meski kamu udah punya pasangan kek, udah punya anak kek, dia cuma pingin lihat, pingin ngobrol, dan ada mungkin pesan-pesan terakhir yang ingin dia sampaikan, atau entahlah ya. Yang jelas dia masih berharap kamu masih sama seperti yang dulu dan single. Kalaupun tidak, ya ini dia harus bisa besar hati untuk melepas kamu ya. Jadi istilahnya pamitan, ketemu lagi tapi untuk pamitan, untuk saling mendukung, mensupport, mendoakan agar kehidupan dalam jiwanya itu bisa bebas, ikhlas. Kalau udah dapet apa namanya teman-teman, kalau sudah bicara yang baik-baik, pamitan gitu, rasanya melangkah ke depan tuh seneng. Takutnya dia masih ada dosa yang mengganjal. Dia nggak pingin utarain kesalahannya, tapi dia pingin mengatakan sesuatu lah untuk masa depan masing-masing, kamu dan dia gitu. Yang ingin dia lihat adalah kamu, dan yang ingin dia katakan ya, entah tiba-tiba membuat dia jadi pasrah gitu. Pasrah artinya tidak melulu memikirkan kamu, jadi melepas agar kemelekatan di dalam hati dia hilang gitu ya. Kita lihat lagi, saat ini dia dalam keadaan apa. Seseorang yang saat ini masih mencintai kamu dan bertambah kuat cintanya kepada kamu,
saat ini keadaannya seperti apa. Risk it. Ada offer you your love, adventure, oke. Play. Sedang apa? It's time to rest. Kayaknya dia memang kayak jenuh ya, lagi jenuh, kepikiran kamu. Terus recharge energi dia lah ke alam ya. Dia mungkin sedang tidak ada di dalam rumahnya saat ini, sedang tidak bekerja, ambil cuti gitu. Mencari tempat untuk penyembuhan diri dia, dimana hatinya masih terus kebayang kamu ya, masih terus kepikiran kamu, dan energimu masih terus dan terus menyelimuti dia, sehingga dia ingin mencari jalan keluar sebenarnya dari perasaannya dia saat ini ya. Apapun itu yang dia lakukan saat ini adalah untuk kebaikan dirinya sendiri ya. Bukannya dia ingin mencoba untuk melupakan kamu karena dia bosan atau bukan, tapi energi kamu itu menghambat kesehatannya, menghambat pemikirannya ya. Dia jadi sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan dia sekarang bersama dengan orang lain, atau orang itu adalah pasangan sahnya gitu. Dia ingin berkembang, dia ingin maju, tapi dia juga pengen banget ketemu sama kamu, ingin mengatakan sesuatu yang ya mungkin dari dulu dia pengen ngomong, karena perpisahannya ini tidak memakai ucapan pisah gitu. Jadinya masih tertinggal ya sisa-sisa perasaannya dia, tapi bukannya bertambah habis, justru malah bertambah kuat cintanya saat sudah berpisah dengan kamu. Dan aku lihat memang di sini dia masih merasa kesepian walaupun sudah ada teman gitu ya, walaupun sudah ada pendamping. Kondisi dia saat ini ya, dia memang sedang mencari penyembuhan untuk mendapatkan kesenangan batinnya, kebebasan, dimana dia benar-benar sebenarnya sudah khawatir ya, dia tidak menemukan jalan cinta lagi gitu. Seperti dia tuh nggak nemuin cinta lagi setelah kamu pergi, dia tidak menemukan di mana ya gitu. Justru malah dia masuk ke dalam gua yang gelap gitu. Bukannya dia mendapatkan sebuah kebebasan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran yang dia dapatkan, justru berpisah dengan kamu banyak hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya berdatangan ya. Sikap egoisnya, sikap tidak baiknya banyak bermunculan, bahkan yang dia sendiri tidak ingin lakukan saat ini kok dia bisa lakukan. Misalkan dia tidak suka dengan merokok, jadi merokok, sedangkan yang perempuan misalkan dia nggak suka merokok juga, jadi suka merokok. Kalau dia nggak suka minum, jadi suka minum, suka males-malesan, seperti itu ya, yang dia sendiri awalnya nggak pernah ngelakuin itu, meskipun dulu mungkin belum bersinar. Saat bertemu dengan kamu, kehidupannya menjadi indah, auranya menjadi positif, tapi setelah kamu pergi, ini lebih parah lagi, kayak mati hati. Tapi mati hatinya di sini justru malah merusak kesempatan dia untuk menjadi yang terbaik ya di tempat pekerjaannya atau di dalam kehidupan rumah tangganya. Justru malah banyak pertengkaran gitu, banyak ketidakpuasan di dalam menikmati rezeki ya, atau kebahagiaan yang ada setiap hari tidak bisa dia nikmati karena perasaannya dibuat gelisah terus, amarahnya keluar terus, makanya rezekinya dia sulit sekali untuk merasakan nikmat gitu. Dan dia merasa tidak ada rasa cinta juga di hatinya, mati ya. Jadi hatinya itu nggak ngerasain cinta pada seseorang yang saat ini bersama dengan dia, karena mungkin dia bukan membutuhkan cinta ya, tapi kayak perhatian dulu, kasih sayang dulu, baru akan tumbuh cinta itu di hati dia. Karena orang ini tuh kalau udah disakitin tuh ya bener-bener ngekat banget, meskipun itu adalah pasangan sahnya.
kayak susah banget buat baikan gitu ya, menerima kekurangan pasangan. Terus dia mencoba untuk belajar menjadi orang yang sabar, atau banyak belajar dari sikap dia mungkin yang banyak menuntut ingin sempurna, tapi dia tidak seperti itu karena sudah ngerasa dia disakiti. Ya udah, dia nggak mau loh berusaha untuk menjadi yang baik. Padahal harusnya dia introspeksi dulu ya, bahwasanya semua itu mungkin kesalahannya dia yang tidak, dia yang kayak malu buat mengatakan hal yang manis-manis kepada pasangannya, anti mengatakan hal tersebut, tapi sama kamu tidak, tapi sama kamu bisa, tapi sama pasangan nggak bisa. Ini yang membuat dia sulit berkembang di hubungan dia dengan yang ini, dengan yang di sana, seperti itu. Kalau aku lihat memang cinta yang kamu berikan ke dia juga over banget sih ya. Saking overnya dia kayak ngerasa cepet bosen sama kamu, terus kayak ngerasa penting banget diri dia. Saat itu dia ngerasa diri dia itu segalanya buat kamu, makanya kamu nggak akan mungkin ninggalin dia. Tahu-tahu situasinya berbeda dengan pendapat dan pikirannya dia ya. Ada ujian datang menghadang kepada diri dia ya, dan membawa menarik kamu ke dalam situasi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Kamu sebenarnya udah wanti-wanti nih dari kamu sendiri, mungkin banyak kesalahan, tapi kamu merasa dia tidak pernah upgrade ya diri dia gitu, tidak pernah mau introspeksi kalau dia banyak kesalahan, selalu saja menyudutkan kamu, yang membuat kamu tuh selalu bersembunyi ya dari dia. Kalau dicari baru kamu muncul, terus bersikap rileks, padahal hati kamu penuh dengan kebimbangan, keresahan terhadap sikap dia yang tidak ada perubahan, dan juga kamu pingin selalu denger sebenarnya cinta enggak gitu, pengen ada validasi juga kamu ya, tapi dia tidak pernah melakukan atau mengatakan apa yang kamu tunggu-tunggu selama hubungan dengan dia. Mungkin awal-awal iya, tapi perjalanan itu dia jarang sekali mengungkapkan hal-hal yang romantis yang membuat kamu juga banyak kecewanya, banyak kesedihannya ya. Seperti banyak yang dia sembunyikan, banyak kebohongan gitu ya. Banyak manipulasi lah gitu. Sehingga saat ini setelah kalian saling berjauhan dan tidak komunikasi lagi sudah lama, dan kamu meninggalkannya gitu aja, dan dia juga nggak kecarian kamu, tiba-tiba aja dia hari ini keinget kamu. Dan waktu narik kartunya pun kok bisa ya ngepas gitu. Kalau memang dia seperti ini, dia memang nggak bisa ungkapin ya melalui teks langsung ke kamu ya. Kalau mungkin ada diberi kesempatan ketemu, ya mungkin ya dia akan melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Dia seperti sudah membuat sebuah rencana gitu ya, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun kalau ketemu gitu ya, dia mungkin ya senang, senang sekali ingin merayakan itu, mungkin mengajak kamu ngobrol atau menari-nari, yang jelas doanya dia dikabulkan dan dia mau mengatakan apa itu dia udah planning kan. Tapi kalau tidak sama sekali ketemu, mungkin suatu saat nanti dia akan menghubungi kamu, entah kapan itu, mungkin di usianya yang sudah dewasa dan sudah mungkin tidak bisa lagi ada kesempatan untuk kembali ya karena usia. Cuman dia mungkin akan merasa tenang sudah menyampaikan unek-unek yang selama ini dia simpan, yang dia sungkan sekali lah untuk bicara dengan kamu, karena mungkin juga keadaan dia sudah berubah ya, kamu juga mungkin sudah lebih bersinar dari dia saat ini, sehingga dia tidak berani untuk mengganggu kamu di sekarang-sekarang ini. Tetapi dia memang bersembunyi dari kamu tuh bukan karena ingin menghindar, bukan, tapi banyak kekurangan pada dia saat kamu pergi gitu. Jadi dia kurang memperhatikan kondisi kesehatan dirinya ya, tubuhnya, sehingga mungkin banyak perubahan yang orang-orang mungkin kalau berpisah glowing, kok dia enggak gitu ya. Karena di sini dia hobi mungkin keluar siang hari gitu ya, atau mungkin memang pekerjaannya sebagai petani, atau mungkin juga sebagai orang-orang yang bekerja di lapangan. Terus karena sudah tidak sudah tidak lagi ada yang memperhatikan dia gitu ya, tidak lagi ada yang spesial di dalam hatinya, dia
kurang peduli kepada penampilannya, kepada fisiknya ya. Pada akhirnya dia kayak ngerasa malu aja kalau memperlihatkan diri dia sekarang. Dia lebih kayak ngumpet di belakang aja deh gitu ya, nggak mau ngasih lihat saat ini seperti apa. Tapi suatu saat nanti bisa ada kesempatan untuk ketemu seperti itu. Di sini juga aku mau kasih sedikit informasi ke teman-teman bahwasannya saat ini memang yang terjadi kepada diri dia nih, karakternya sudah banyak berubah juga ya. Mungkin karena dia jarang apa ya? Apa mungkin dalam keadaan kesusahan gitu ya. Dan dia mencoba untuk keluar dari situasi ini, mencari apa ya, kesembuhan lah buat dia, ingin nyari kebahagiaan untuk pribadinya tapi belum menemukan. Terus juga aku ngerasa di dalam jiwanya ini banyak perasaan iri gitu ya, perasaan tidak suka kepada banyak orang gitu. Ya dia seperti ingin melepas semua ini ya, dulu dia nggak seperti ini gitu, kenapa sekarang-sekarang ini kok dia banyak perubahan karakter juga ya, sering bohong, mungkin sering menyakiti orang, dan banyak melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan ya waktu bersama dengan kamu. Mungkin dia orang yang sangat manis atau memang cuman kamu doang yang jadi korbannya, tapi sekarang banyak orang yang kena korbannya gitu ya. Terus dia ngerasa apa ya, ngerasa nggak bisa lepas gitu dari semua ini, dan dia membutuhkan kamu, membutuhkan pertolongan kamu, pingin banget dia terbebas dari ini semua. Sekarang aku lihat bagaimana keinginan dia saat ini kepada kamu ya. Dia memang betul-betul sedang membara sih hatinya, teringat dengan kamu, ingin ada pertolongan karena kondisinya benar-benar tidak bisa membuat dia jadi lebih baik, nggak bisa istirahat juga. Dan ini baru muncul ya, saat mengingat kamu, saat kamu selalu terlintas belakangan ini dalam pikirannya, dalam hatinya, dia sudah mulai mencoba bisa menerima keadaan dia ya, dimana dia memang harus berubah menjadi orang yang seperti dulu lagi, mungkin manis, baik hati, tidak kasar, tidak menipu, tidak iri hati ya. Jadi dia ingin lepaskan ikatan-ikatan kejahatan ini yang selalu membuat diri dia selalu kayak candu ya untuk berbuat kasar sama orang lain. Dia ingin lepas dari semua. Dia juga namanya manusia ya, ada batasannya. Kadang juga waktu, usia menentukan. Mungkin sudah waktunya Tuhan sedang mengarahkan dia ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, saat mengingat kamu ya, mengubah pemikiran dia, mengubah bagaimana dia harus bersikap di dalam kehidupan ini. Dan ada bagusnya juga kalau kamu di sini adalah salah satu orang sebagai penyelamatnya dia ya, pintu jalan keluar dari kerusakan karakternya dia, kerusakan pribadinya dia. Dan di sini dia banyak belajar dari hal tersebut, dimana pengalaman ini mungkin membuat dia merasa harus mengasingkan diri ya, membersihkan jiwa raganya dan juga nama baiknya. Dan dia sedang mengambil waktu untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Maha Pencipta ya, karena memang sudah banyak sekali merusak kehidupan dirinya sendiri, dan orang yang sedang saat ini bersama dengan dia pun sudah nggak peduliin dia seperti apa dan mau gimana, dan jadinya nggak ada yang ngasih jalan, ngasih bimbingan. Kut ya, dia takut cintamu membawa dia kepada perubahan. Itu sih yang aku lihat ya, wishful fail ya. Pokoknya memang kalau seseorang mencintai yang dicintainya, maka dia akan merubah dirinya dengan versi terbaiknya. Jadi kalau memang dia mau mendapatkan kebaikan, ya dia harus berubah ya, demi orang yang dicintainya kan. Dia harus merayu Tuhan ya, meminta ya supaya keinginannya untuk bertemu dengan kamu dikabulin. Jadinya doanya sebenarnya pengen minta ketemu, tapi malah berdampak mengubah cara dia berpikir, cara dia
berjalan dalam kehidupannya dia. Jadi yang tadinya mungkin sudah jauh sama kamu, kehidupannya berantakan setelah Tuhan memberikan jalannya melalui kamu, mengingat kamu gitu ya. Ada yang seperti itu ya, banyak sih kalau aku lihat. Berubah dia karena pasti kalau orang masih hidup, apalagi masih dikasih kesuksesan gitu, dikasih kesempatan buat hal tersebut, pasti akan ada jalannya untuk diketemukan. Bahkan mungkin melalui ponsel pun bisa dilacak ya, untuk mengatakan hal yang disimpan selama bertahun-tahun gitu, pengen diomongin, pengen diungkapin. Nah, pada akhirnya dikasih jalan ya. Tapi itu memang benar adanya. Doa itu selalu pembawa rezeki untuk setiap masalah yang ada. Gitu. Kita lihat ya, seberapa besar dia memiliki perasaan kepadamu. Oke, dia merasa mungkin dahulu ini banyak ketidakbaikan yang dia lakukan kepada kamu ya, banyak kejahatan lah yang udah dia eh, apa bikin kamu sakit hati, bikin kamu sering sedih. Tapi di sini dia mau tetap mencoba untuk melanjutkan hubungan dengan kamu dan ingin memperbaiki hal-hal yang dia pernah rusak dalam hubungan ini, misalkan kepercayaannya kamu ke dia ya. Terus kedua, sikapnya dia yang sering meremehkan kamu, melemahkan jiwa kamu. Dan di sini dia pingin seperti orang yang bersalah, gimana tuh, dia melakukan banyak perubahan ya. Perubahan di sini untuk mengambil hati kamu, tapi bukan untuk yang menipu lagi, tidak ya. Dia tahu kalau dia salah di sini, kalau dia sudah red flag lah ya. Dia ingin kamu membersihkan nama baiknya, atau apa yang pernah dia lakukan ke kamu, dia pingin kamu hapus gitu ya, maafkan, karena hati dia nggak tenang karena hal tersebut. Dan aku ngelihat dia nggak pernah nyaman dengan siapapun berdekatan, bergaul, karena selalu saja kejadiannya mengingat kepada kamu. Jadi dia sangat berhati-hati sekarang melakukan hubungan dengan siapapun, nggak mau sampai ada isu-isu yang kurang baik, yang nggak enak, karena ternyata dengan orang yang saat ini nama baiknya itu banyak dirusak ya. Dia mungkin di masyarakat sekitar tempat tinggal dia sudah terkenal dengan kejelekannya ya. Sudah banyak orang yang tahu gitu, banyak yang bergosip tentang diri dia di luar sana ya. Dan di sini dia tidak ada yang menempatkan diri dia baik seperti kamu. Kamu selalu memberikan kepercayaan meskipun dia berkali-kali mungkin menorehkan luka ya di batin kamu. Dan sebenarnya kamu juga mau melakukan perlawanan, tetapi karena kesempatan masih bersama dengan dia, kamu tidak memiliki kemampuan untuk marahi dia atau komplain gitu ya. Meskipun mungkin ada hal tersebut, keinginan itu, tapi tidak bisa keluar semua ucapannya. Jadi dia nggak kena gitu ya, nggak bisa merubah diri dia. Dan setelah berjauhan dengan kamu, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi gitu ya, baru dia teringat dengan ucapan itu dikala dia sedang urgent gitu ya untuk jalan keluar. Pasti dia ingat, dan dia diingatkan dengan kamu ini langsung banyak menemukan jalan atau titik terang untuk persoalan hidupnya. Jalan mana yang harus diambil, apa yang harus dilakukan ya. Kamu selalu ada untuk di setiap permasalahannya dia. Dan saat ini pun walaupun kamu nggak ada di depannya dia, di depan matanya, kamu seperti memberikan support ya. Energi itu masih terasa, energi itu ada di dalam hatinya. Yang seperti aku bilang ya, dia pingin banget ketemu sama kamu, dia pingin bicara banyak hal gitu, banyak sekali yang ingin dia sampaikan. Dan ini satu bocoran sih buat teman-teman ya, kalau orang ini tuh
sudah memiliki hubungan lagi dengan orang lain, tapi tidak cocok, ya, nggak cocok. Terus akhirnya selesai, dan banyak isu yang berkembang di luar sana mengenai diri dia. Mungkin nggak terima kali ya diputusin atau diceraikan, langsung dia kayak habis-habisan dipermalukan, dibongkar aibnya, ya. Dan saat seperti inilah dia ingat kamu dan ingin kembali kepada kamu. Kalaupun kamu sudah tidak punya tempat lagi untuk dia, dia kepingin ketemu kamu dalam keadaan apapun, terserah gitu ya. Kamu udah punya anak kek gitu ya, atau sudah bahagia, dia hanya pingin lihat aja, pingin minta maaf, pingin ngomong, pingin intinya minta ridhonya, minta izinnya untuk bahagia. Karena dia juga sudah sudah habis-habisan gitu ya. Ternyata dengan orang yang saat bersama dengan dia saat ini tidak menemukan kebahagiaan, kesenangan, kebebasan, dia tidak ada ya. Jadi dia ingin merubah hidupnya saat ini, saat mengingat kamu, jauh dari kamu, ya, banyak mendoakan kamu, pada akhirnya dia diberikan pintu jalan keluar ya. Dan ini yang ingin dia katakan, bahwa dia bersama dengan orang yang saat ini justru terpuruk ya, nama baiknya benar-benar sedang tidak baik-baik saja ya di masyarakat. Dan di sini yang membuat dia menyesal, sudah menyakiti kamu, sepertinya merasa apa ya, kok kayaknya dia diberikan kesedihan terus semenjak jauh dari kamu, diberikan penderitaan terus. Ini membuat dia tidak tidak habis pikir, kenapa dia seperti ini ya? Apakah ini adalah hukuman? Apakah ini adalah pembersihan dirinya? Ya, jadi dia saat ini sedang mencari waktu untuk bermeditasi kah? Atau memang dia sedang merenungkan banyak masalah yang saat ini ada di sekeliling dia kah? Dia ingin jalan keluar kah? Jadi aku melihat dia banyak sekali menemui orang-orang yang memiliki pengetahuan ya, yang bisa menenangkan perasaan, menenangkan pikirannya, dan memberikan jalan kesuksesan untuk masa depan. Yang dia inginkan saat ini, top urgentnya adalah memang meminta maaf kepada kamu, untuk meminta ridhonya agar dia bisa bahagia ke depan nanti saat melangkah ke masa depan gitu. Untuk saat ini dia benar-benar hancur, dia ingin minta doanya dari kamu. Mungkin nanti apakah dia akan menghubungi kamu, kita lihat ya. Apakah dia akan menghubungi kamu? Aku lihat di sini memang keinginan itu ada banget ya, pingin merayu kamu, ngegombalin kamu, mau ngedeketin kamu lagi ya. Ini ada energinya kuat banget. Dia memang lagi berbenah diri ya, dia akan memperjuangkan, dia akan mencari peluang untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Kita lihat lagi. Oke, teman-teman, dia memang kecewa ya dengan keadaan yang ada saat ini. Dan kedepannya nanti apakah akan menghubunginya lagi, dia juga akan berpikir dulu, mencari tahu dulu apakah kamu sudah memiliki pasangan atau belum, supaya tidak ada keributan, tidak ada masalah pada diri kamu. Karena dia tidak mau kamu terjadi sesuatu di dalam kehidupan kamu di masa depan ya. Dia nggak sembarangan ngerayu, tapi dia ngecek dulu seperti apa kamu. Dan saat ini dia bersabar dengan kondisi dia saat ini untuk bisa menghubungi kamu ya. Karena semua itu harus dia pertimbangkan baik buruknya agar kamu selamat dari masalah di masa depan. Dan dia juga tidak mau kena masalah lagi dan namanya jadi rusak lagi karena sikap teledornya dia ya. Terus juga keinginan atau ambisinya dia untuk deketin kamu, dia harus berpikir dulu. Karena dia harus tahu apakah kamu sudah punya keluarga ataukah memang masih ada kesempatan dia buat kembali. Tapi di sini aku melihatnya memang besar kemungkinan dia memang masih memiliki perasaan cinta yang besar sama teman-teman sini ya.
belum hilang perasaannya, justru bertambah dalam dan bertambah indah. Rasanya itu hatinya kayak menari-nari gitu, bahagia, penuh dengan kegembiraan dan gairah ya terhadap kamu. Dan aku lihat di sini memang nih bingung, kondisinya benar-benar pelik banget dan sulit untuk mencari jalan keluar, karena sebenarnya dia pinginnya kamu gitu, tapi tidak ada kesempatan itu masih belum bisa terlihat oleh dia. Makanya dia akan mencari tahu dulu seperti apa kamu saat ini ya. Dia masih ingin menawarkan hubungan dengan kamu dan bisa kembali lagi dengan kamu, meskipun itu nihil ya ininya apa hasilnya, tapi dia akan berjuang untuk ke arah sana ya. Saat ini dia sedang mempersiapkan dulu energi buat dirinya ya, materi, agar dia bisa mendatangi kamu dengan tidak tangan kosong ya. Di sini sekarang memang ada kadang bahagia, kadang sedih. Jadi saat sedang mengingat kamu, kebahagiaan itu ada ya, karena ngerasa apa ya, kayak ngehayal terus gitu, seakan-akan kalian sudah bersama, seakan-akan berhasil memiliki kamu. Bukan ambisi, tapi sebuah hayalan, sebuah impiannya dia gitu ya, kepingin nyata untuk mendapatkan kamu. Dan energi kemelekatan itu masih ada, masih tinggi banget, bahkan nafsunya aja sama kamu masih luar biasa. Dan aku lihat energinya memang kuat banget ya, kuat banget, pingin bisa kembali selesaikan urusan perasaannya dia. Dia pingin ngomong aja, entah apapun yang kamu jawab gitu, dia nggak peduli, yang penting dia pingin memberikan informasi itu kepada kamu. Karena sepertinya semua kegelapan ya, terus ujian ini bertubi-tubi, tidak ada henti-hentinya gitu ya, kayak seakan-akan dia korban apa sih, karma gitu ya, kok nggak ada henti-hentinya gitu, keluar satu lagi, ada lagi, muncul lagi. Dan banyak sekali yang membuat dia kayak nggak bisa lepas gitu ya, jeratannya ini terlalu kenceng. Terus juga kalaupun dia ada punya masalah keuangan, dia mungkin pinjem uang lagi ke bank, nggak ada habisnya. Usia dia bertambah ya, itu hutangnya bukan semakin hilang, justru malah mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nomor satu, terus sampai dia lelah. Dan keinginan dia memang masih panjang untuk menjalin hubungan dengan kamu. Keinginan dia memang masih cukup besar, karena di sini masih membara perasaan dia, gairah dia terhadap kamu saat ini ya. Dia masih menunggu waktu, menunggu peluang ya, juga melihat nanti jalan keluar yang baik seperti apa gitu. Dia masih menunggu momen yang tepat, dan dia juga mau cari tahu kamu dulu seperti apa saat ini ya. Kalau memang masih bisa untuk diperbaiki, dia akan perbaiki ya. Dan dia mengatakan sesuatu kalau dia saat ini tidak bisa move on dari kamu. Banyak kejadian yang membuat dia saat ini menderita, merasa kesepian dan tidak berguna hidupnya ya. Sudah banyak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu saat hidup bersama dengan kamu. Saat memiliki ikatan cinta dengan kamu, dia telah menyia-nyiakan diri kamu, sehingga saat ini dia seperti dihantam badai ya. Alam semesta itu kayak ngasih ujiannya nggak henti-henti. Dia seorang penyair cinta, seorang romantis, seorang yang humoris ya, orang yang gagah, orang yang cantik jelita, orang yang pinter, ide-idenya sempurna, dan juga punya semangat yang tinggi dalam bekerja. Tapi hanya karena urusan cinta jadi berantakan semuanya. Dia butuh dukungan. Setidaknya dia bisa berpamitan pergi dari kamu. Dan hingga saat ini dia masih menunggumu, menunggu kesempatan, dan perasaan dia masih ada sampai hari ini. Dia belum bisa mencintai orang lain sebesar mencintai kamu. Seperti itu ya. Energi dari Pisces nih. Pisces memang cinta-cintaan mulu gitu ya. Udah orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Sagittarius juga kalau udah sayang dia pasti nungguin, padahal dia yang nyebelin ya, sering pergi-pergian. Ada Leo ya, ada Libra, Leo, Libra, Aquarius,
Gemini, Virgo, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo, Capricorn, dan Virgo. Oke, teman-teman semuanya kita lihat ya, ini energi dari inisial siapa sih? Kita lihat ada Q, C, A, Z, L, H, R, P, W, X, M, K, E, D, S, D, T. Teman-teman, mohon maaf lahir dan batin ya dalam pengucapannya, dan semoga kekurangan ini bisa dimaafkan dan dimaklumi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya. Bye bye semuanya, dah.